Selamat malam, saya Andri Kurniawan. Kali ini saya akan merekam video untuk tugas satu pada algoritma dan pemrograman. Pada soal pertama kita akan membahas tentang algoritma pemrograman komputer dan sejarah Java. Masuk ke algoritma adalah urutan langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas. Contoh sederhananya adalah seperti mengurangi Y dari X berulang-ulang sampai hasil dari pengurangan tersebut kurang dari Y. Nah, algoritma ini adalah sebenarnya algoritma dari pembagian kita ketika kita breakdown pembagian yang sebenarnya adalah perulangan pengurangan yang diteruskan sampai, jumlahnya habis. Karakteristik algoritma, beberapa ciri algoritma yaitu memiliki input dan output, langkah jelas, langkah, terbatas, dan berhenti dalam jumlah langkah tertentu. Bahasa algoritma bersifat independen dari bahasa pemrograman tertentu, bisa berupa struktur, diagram larir, atau deskripsi biasa. Jadi algoritma ini bisa saja kita kerjakan dalam bahasa biasa seperti tadi, bahasa yang kita gunakan sehari-hari atau lebih umum lagi digunakan pada pemrograman yaitu untuk, menggunakan pseudocode dan diagram alir atau flowchart. Hubungan algoritma dengan pemrograman komputer. Pemrograman komputer adalah proses menuliskan instruksi kepada komputer agar menjalankan sebuah algoritma. Jadi dari algoritma yang kita, eee, racik ya seperti resep. Ya dari algoritma tersebut kita bisa mengerjakan sebuah program. Eee, dengan demikian algoritma adalah fondasi untuk struktur pemrograman. Tanpa algoritma yang baik, kode bisa menjadi tidak efisien atau sulit dipahami. Pemrograman mengambil algoritma lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman, misalnya C, Java, atau Python agar dijalankan oleh komputer. Pemrograman juga melibatkan struktur data, kontrol alur antarmuka, dan aspek lain yang dibutuhkan agar algoritma berjalan dalam aplikasi yang nyata. Jadi, dalam memecahkan suatu masalah dengan pemrograman, kita akan menggunakan algoritma untuk diterjemahkan kepada, bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi pemecahan masalahnya bisa di-breakdown dengan, algoritma untuk penyederhanaan dalam proses pemikiran mengerjakan kode. Dunia pemrograman komputer, ruang lingkup dan peran. Pemrograman komputer mencakup pemilihan bahasa pemrograman, pengembangan algoritma, optimasi performa, debugging, dan pengerahan kode. Dunia pemrograman juga makin kompleks dengan hadirnya domain-domain seperti aplikasi web, mobile, embedded, big data, game, dan sebagainya. Algoritma memainkan peran sentral dalam pemecahan masalah komputasi seperti pengurutan, pencarian, pemrosesan data, graf, dan sebagainya. Jadi, sebenarnya dalam pemrograman itu kita tidak hanya menuliskan kode, kita juga, butuh untuk memikirkan algoritma itu sendiri untuk proses kita memecahkan sebuah masalah dengan kode yang kita tuliskan. Pentingnya algoritma dalam pemrograman yaitu untuk efisiensi, portabilitas, dan pemeliharaan, dan memecahkan masalah nyata. Jadi seperti yang saya bilang barusan, algoritma sangat penting untuk mengefisienkan proses kita dalam pemrograman, membantu kita untuk memperbaiki dan mengembangkan kode kita, di kedepannya dan memecahkan masalah nyata yang kita temukan pada pekerjaan kita, yaitu dengan mem-breakdown-nya dalam algoritma yang, lebih sederhana. Selanjutnya adalah sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Sejarah Java yaitu, proyek Java dibuat di Sun Microsystems oleh tim yang dipimpin oleh James Gosling bersama Mike Sheran dan Patrick Norton sekitar tahun 1991. Awalnya Java diberi nama Oak, kemudian menjadi Green dan akhirnya Java. Java sendiri terinspirasi dari kopi yang diminum oleh para developernya. Mereka teringat terhadap Indonesia dan kopi Jawa, begitu. Java pertama kali rilis ke publik sebagai JDK 1.0 pada 96. Filosofi Java yaitu write once, run anywhere. Kenapa seperti itu adalah karena Java dikompilasi ke dalam bytecode yang dijalankan pada JVM. JVM sendiri adalah, Java Virtual Machine yang, merupakan virtual machine yang dapat, dijalankan pada berbagai sistem operasi. Jadi environment-nya akan tetap konsisten walaupun secara hardware, berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah pada 98, versi 1.0 Java berevolusi ke J2SE. Eee, kemudian bisa digunakan pada platform yang, berbeda-beda, desktop, server, mobile. Pada tahun 2009, Oracle mengakuisisi Sun Microsystems sehingga Java sekarang di bawah kendali Oracle.
Walaupun sebenarnya ada versi Java yang masih gratis seperti OpenJDK. Jadi tidak semuanya benar-benar berada di bawah Oracle. Versi Java terus dirilis yaitu Java SE 8 yang LTS pada 2014, lalu LTS terkini termasuk Java SE 11, 17, 21, dan 25. Yang umum digunakan sekarang setahu saya yaitu versi 17 dan 21. Ekosistem Java kini sangat luas, dari aplikasi server enterprise, aplikasi mobile, Android, hingga big data, IoT, dan embedded. Jadi contoh software, yang dikerjakan dengan Java yaitu untuk game ada Minecraft, versi pertamanya dikerjakan dengan Java, kemudian untuk aplikasi Android, termasuk Spotify, dan sebenarnya banyak yang lain seperti Uber, Netflix, dan berbagai macam aplikasi perbankan yang ada, hingga saat ini. Jadi Java sangat banyak digunakan pada, enterprise, dan industri korporat yang sudah berdiri sejak lama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pengerjaan algoritma yaitu pseudocode dan flowchart. Oke, untuk soal 2 kita punya permasalahan yang akan dipecahkan dengan algoritma dan flowchart, seperti, pada soal yang bisa kita lihat sekarang ini. Jadi, sebuah perusahaan itu mempunyai karyawan yang dengan pembagian gaji pada 3 golongan berbeda, dan tiap mereka lembur itu akan dihitung tambahannya per jam hingga sampai 5 jam atau lebih itu udah tidak bertambah gitu. Inputnya adalah golongan dari karyawan tersebut dan jam lembur, lalu outputnya adalah jumlah gaji yang akan mereka terima. Saya akan lanjutkan untuk pekerjaan. Oke. Jadi untuk inputnya tadi kita, menggunakan golongan dan, jam lembur. Algoritma sendiri yaitu yang kita gunakan adalah algoritma hitung gaji karyawan. Input adalah, golongan dan jam lembur. Selanjutnya output adalah total gaji. Nah, kita mulai algoritmanya dari begin dulu seperti biasa, terus kita end di sini biar gampang pikirannya. Lalu kemudian yang kita kerjakan adalah tentukan gaji pokok. Tentukan gaji pokok sesuai dengan golongan. Golongan, lalu kita perlu, memastikan bahwa input dari golongan dan gaji tersebut, valid. Jadi karena kita menghitung dengan angka integer sesuai dengan soal tadi, kita akan membulatkan angka dari jam, karena jam mungkin saja, eee, berupa string atau float, tidak hanya integer ya. Oke, lalu kita akan, menghitung gaji lembur nih. Hitung gaji lembur, baru setelahnya kita akan menjumlahkan total gaji tersebut. Hitung total gaji, baru kita akan menampilkan hasilnya, menampilkan output total yaitu gaji total tersebut, tampilkan hasil. Nah, ini adalah step-stepnya. Kita akan breakdown satu-satu, yaitu mulai dari tentukan gaji pokok dulu. Tentukan gaji pokok berarti, pakai if aja ya, if
golongan if golongan golongan A dan gaji pokoknya tadi adalah gaji pokok adalah, berapa tadi 5 juta ya? 5 juta. Oke. Lalu if, golongan 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 B dan, eee, gaji pokoknya 6.500.000 ya. Gaji pokok sama dengan 6.500.000. Lalu ini harusnya else if ya, else if, lalu else if, eee, golongan C dan, gaji pokoknya adalah apa tadi, 9.500.000, 9.500.000. Lalu jika gaji pokok input golongan tidak ada di sini, maka hasilnya akan invalid. Berarti else, eee, print, eee, golongan tidak valid. Oke. Lalu stop, kemudian if. Jadi untuk fungsi ini sudah selesai. If. Lalu kita akan membulatkan jam lembur karena mungkin saja tadi ya inputnya string atau float ya. Tidak harus Mungkin saja tidak harus, integer. Jadi kita akan, membuat variabel baru yaitu jam lembur bulat yang itu adalah, eee, parse integer dari, jam lembur sesuai dengan input. Oke. Oke, lalu, kita bisa menghitung gaji lembur sesuai dengan input integer tadi. Kita pakai if lagi di sini, if, jam lembur bulat, eee, ya mungkin karena inputnya bisa saja kurang dari yang walaupun sebenarnya ya invalid, kita bikin guard close juga ya, guard close yaitu 0, kurang dari 0 mungkin saja ya, 0 atau kurang dari 0 walaupun dari soal itu kalau sesuai inputnya harusnya 0 ya, tapi mungkin saja ada kasus-kasus di mana, eee, data yang masuk itu tidak sesuai, tidak valid. Gaji, tulis dulu gaji lembur, sama dengan tadi 0,30 ya, 30%, 30%, 0,30 kali gaji pokok. Lalu, mungkin ini kita bisa copy aja dari yang tadi ya, biar lebih memudahkan. Ada berapa case? 1, 2, 3, itu 2, 3, 4, dan 5.
Jadi nih ada else, harusnya else, oke. Nah, ini else if, lalu nah, bisa dilihat tadi kita pakai ini jadi jam lembur bulat ya, bukan pakai jam lembur, karena yang udah pasti integer itu adalah jam lembur bulat. Jam lembur bisa saja berbentuk float atau string. Oke, terus ish, lalu, eee, kita ini NF harusnya, NF, baru kita perbaiki di sini, berarti 0 tadi 30, buat yang satu tadi ini 2, eh, ini 2, mmm, lalu ini adalah 4, 4 ini, mmm, 6, ini 8, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Oh iya, ini yang 0 tadi 0, bukan 30, lemburnya harusnya 0 ya? Iya, ini 30, ini 32, ini 34, ini 36, ini 38. Oke, ini buat 1 tahun, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh sebenarnya harusnya integer. Jadi dibanding dengan satu integer yang sudah dibulatin, berarti ini, ya bentar, gini aja, berarti ini harusnya, eee, itu harusnya sama dengan ini fix, eh, fix, oke, gaji pokok ini 0, oke, udah 38% dari gaji pokok. Ini NF, ya harusnya selesai untuk perhitungan gaji lembur maksudnya. Lalu ini kita hitung total gaji, hitung total gaji, berarti total gaji itu adalah, gaji pokok yang dari atas tadi kita hitung, ditambah dengan gaji lembur, ya kan. Udah hitung total gaji, udah, sisanya kita tinggal menampilkan dari, total gaji tersebut, print jumlah penghasilan karyawan yaitu, rupiah. Orang Indonesia pakai rupiah. Oke, terus total gaji, ah, oke, harusnya selesai ya. Oke, golongan A, B 5 juta, 5 juta, 6 juta 500, 5 juta 500, oke, 0, 30, 32, 34, 36, 38, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini, nah ini tadi harusnya bukan sama dengan 5 tapi, lebih dari sama dengan, nah, oke, lebih dari sama dengan total gaji harusnya udah bener, oke, ya mungkin sudah bener. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini adalah pembagian, untuk golongan A, B, dan C, yaitu, gaji pokoknya ditentukan 5 juta, 6.500.000, dan 9.500.000. Lalu,
input untuk jam lembur kita bulatkan, kemudian, kita hitung, jam lembur bulat tersebut yang kita bulatkan tadi, berdasarkan kondisi-kondisi yang ditetapkan pada soal, yaitu, dalam rentang 0 sampai 5 tahun. Walaupun kita bikin guard cost juga, kita bikin guard cost juga buat angka yang tidak valid seperti angka negatif. Jadi di sini dibuat, kurang dari atau sama dengan 0, gaji leburnya sama dengan 0. Lalu, ini sesuai 1, 2, 3, 4, lalu buat yang lebih atau sama dengan 5 jam itu kita pakai 0,38 dan lain ya udah kita tambahin lalu ditampilin, udah selesai. Selanjutnya masuk ke flowchart. Baik untuk mempersingkat waktu dan karena logikanya juga sama dengan flowchart ya, dengan Visual Code, beginilah kira-kira flowchart yang saya gambarkan di Draw.io, sama persis seperti di Visual Code, harusnya penjelasannya sama. Baik, terima kasih, sekian video saya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.